bekerja bekerja sama orang. Bekerjanya ini halal dan baik. Dan dia mengetahui secara pasti bosnya di tempat kerja itu mempunyai usaha yang usahanya itu remang-remang, bisa cenderung ke haram. Bagaimana hukum gaji yang nanti dia terima dan bagaimana sebaiknya, apakah keluar dari tempat itu atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi kan pembahasan mengenai gadai ya. Jadi kan tadi kalau yang saya dengarkan kita memberikan barang itu bisa menjadi jaminan agar orang semakin percaya kalau untuk ngasih mengutangi kita. Terus bagaimana hukumnya kalau barang itu diambil manfaatnya? Bagus pertanyaan ini. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita kerja, tapi tempat kerjaan yang kita kerja itu ada praktek yang remang-remang atau abu-abu, ada hukumnya. Nah, bertanyanya kita atau tidak yakinnya kita atau keraguannya kita itu menunjukkan hati kecil kita ngomong bahwa itu kerjaan syubhat. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan da' ma yaribu ka ila ma la yaribu. Ya, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau galau, membuat engkau bimbang, membuat engkau bingung, ragu. Ya, pindah kepada sesuatu yang bikin engkau tenang. Bikin engkau tenang. Artinya selama itu bukan yang haram, jadi ada hukum hukum haram, ada hukum syubhat. Orang yang dia tidak menabrak yang syubhat atau menjaga diri daripada yang syubhat, itu namanya orang yang warok, orang yang hati-hati. Dalam hadis, kalau tidak salah, kita pernah bahas di Al-Maquriyah, ya, sebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya itu ada yang syubhat. Dijelasin sama Allah, ini halal, ini haram, jelas. Ya, tapi di antara kedua ada yang syubhat. Ya. Apa kata Nabi setelah itu? Faman ittaqa fi waqa fi syubhat waqa fil haram. Siapa yang udah berani untuk jatuh dalam perkara syubhat, mau enggak mau lama kelamaan bakal terjatuh dalam perkara yang haram. Iya. Kalau kita nggak mau nyemplung ke kali, maka jangan main pinggir kali. Iya, betul ya. Artinya apa? Artinya kita jauhi perkara syubhat. Nabi ngasih permisalnya sangat indah. Ar-ra'iyar ahul lima yushikan yarta'afi. Contohnya orang yang main di perkara syubhat itu contohnya seperti orang dia punya kambing, gembala kambing, dia punya pekarangan, tapi dia bukan di tengah-tengah, ya gembala kambingnya itu makan rumputnya, tapi di pojok, udah mau nempel sama pekarangan orang lain. Nggak apa-apa, ini kan dia kambingnya kan makannya kan dari pekarangan saya. Kambing nggak punya akal. Kambing kamu nggak boleh ke sana ya, kamu makan di sini aja. Nggak punya akal. Yang betul siapa? Yang ngasih, yang nyuruh makan. Barang siapa yang dia ngasih makan kambingnya itu dinempel dengan orang lain, mungkin sekarang nggak, tapi lama kelamaan ada rumput pasti yang kemakan. Orang yang dia udah menggampangin perkara syubhat, pasti lama kelamaan dia bakal gampangin perkara yang haram. Jadi hati kecil gini tuh ngomong tuh bahwasanya apa? Ya, ini pekerjaan saya ini, pekerjaan yang seperti ini, ya bagaimana hukumnya? Ya, pertanyaan kita itu sudah menjadi jawaban. Sudah menjadi jawaban. Tinggal kita pengen ambil hukum yang waro atau enggak. Oh, selama bukan perkara jelas-jelas haram, maka saya enggak masalah. Syubhat. Tapi tadi itu lama kelamaan nanti kita bakal bukan haram, syubhat. Syubhat itu tidak sampai kepada hukum haram. Kalau haram itu memang wajib ditinggalkan, ya. Wajib ditinggalkan, kalau kita kerjakan dosa itu haram. Tapi kalau syubhat tidak sampai kepada definisi itu. Tapi ya kalau kita terus tabrak, lama kelamaan kita bakal mudah untuk ngelakuin yang haram. Ya. Jadi banyak tuh orang-orang yang seperti itu, ya bertanyanya kita, ya minta kejelasannya kita atas pekerjaan yang kita lakuin sampai sekarang ini, itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala itu cinta sama kita, ketika kita terjatuh dalam pekerjaan yang haram atau yang syubhat, kita dibikin galau. Kita dibikin bimbang, kita dibikin ragu. Tapi kalau Allah enggak cinta sama kita dibikin santai. Kita dibikin tenang, kayak enggak ngelakuin apa-apa. Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan al-ismu ma haka fi sadrika wa qarita an yaqal 'alaika. Dosa, apa sih definisi dosa itu? Yang bikin hati kamu bimbang, bikin hati kamu galau, bikin hati kamu itu enggak tenang, itu dosa, kata Nabi. Artinya apa? Artinya definisi ini kita jadikan cermin. Kalau kita ngelakuin dosa, kira-kira hati kita gimana? Kalau hati kita bimbang, hati kita itu galau, hati kita itu enggak tenang, artinya apa? Artinya kita sebagai seorang mukmin. Tapi waliyadzubillah, ngelakuin dosa hati kita biasa aja, keluar dari definisi, kita bukan termasuk orang munafik. Wa qarita an yattali 'alaikan nas. Definisi yang kedua, dan kamu nggak mau kalau pas kamu ngelakuin itu kamu dilihat sama orang.
Lagi-lagi nih, apa namanya, definisi dosa yang kedua, ini sangat apa? Sangat bahaya. Kata kita ngelakuin dosa, kira-kira kita masih punya malu apa enggak? Kalau kita masih punya malu, artinya hati kita masih sehat. Saya kan ngelakuin dosa, tetap sehat, karena manusia nggak bakal bisa luput daripada dosa. Berbuat dosa itu nggak menjadikan orang keluar daripada iman. Ya, yang menjadikan orang keluar daripada iman apabila menghalalkan perbuatan dosa. Apabila menghalalkan perbuatan dosa. Sehat tetap. Ya, ketika engkau malu, ketika engkau nggak mau diintip, nggak mau dosa sama orang. Tapi apabila dosa yang kamu lakuin malah kamu bangga menceritakan kepada orang lain, kamu kisahkan kepada orang lain, artinya hati kamu sakit. Karena kamu keluar daripada definisi dosa.